Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Hampir semua negara memiliki tempat angker seperti Kastil Dracula di Romania atau rumah Amityville di Amerika. Begitu juga dengan negara kita. Indonesia juga memiliki sejumlah tempat angker. Kepercayaan masyarakat Indonesia akan hal-hal gaib telah melestarikan legenda dan cerita mistis dari tempat tersebut. Kebanyakan tempat-tempat ini memiliki sejarah kelam. Percaya atau tidak, sejumlah orang mengaku pernah merasakan adanya hal gaib di tempat-tempat tersebut. Lalu di mana sajakah itu? Mari tonton terus video ini sampai habis. Lawang Sewu. Lawang Sewu, kalian pasti pernah mendengar gedung satu ini bukan? Beberapa tahun lalu, gedung peninggalan Belanda ini sangat populer terutama di kalangan warga kota Semarang. Bukan hanya karena sejarahnya yang panjang, arsitektur khas kolonial, tapi juga karena kisah-kisah di baliknya. Yang namanya bangunan tua, besar, dan kosong tidak akan lepas dari kisah-kisah misteri. Hal yang sama juga terjadi pada Lawang Sewu. Setelah kosong bertahun-tahun, gedung peninggalan Belanda ini jadi tidak terurus dan terlihat menyeramkan. Pada tahun 2013 lalu, gedung ini jadi lokasi uji nyali sebuah acara televisi yang berakhir dengan meninggalnya salah satu peserta beberapa hari setelah acara berlangsung. Karena horor yang menghantui, gedung ini pernah dinobatkan sebagai bangunan paling menyeramkan kedua di benua Asia. Setelah pemugaran dan renovasi yang selesai pada tahun 2011, Lawang Sewu berubah menjadi tempat wisata sejarah. Tidak ada lagi ruangan gelap dengan berbagai penampakan menyeramkan. Yang ada adalah bangunan indah peninggalan Belanda yang kaya sejarah. Rumah Ambulan Bahu Rekso. Kota Bandung memiliki banyak cerita yang tidak habis untuk dibicarakan. Mulai dari tempat bersejarah hingga tempat-tempat angker dapat ditemukan di kota kembang ini. Salah satunya kisah rumah ambulans yang terletak di Jalan Bahu Rekso, Kota Bandung. Dari penuturan masyarakat sekitar, awal mula beredarnya cerita ambulans Bahu Rekso karena salah satu keluarga yang meninggal secara tragis karena kecelakaan. Keluarga keturunan Belanda itu menempati rumah di Jalan Bahu Rekso nomor 15 Kota Bandung. Konon, ambulans yang parkir dan ditutupi kain itu adalah ambulans yang membawa seluruh korban kecelakaan ke rumah sakit. Setelah mengantar ke rumah sakit, ambulans tersebut berpindah sendiri ke rumah Bahu Rekso. Beberapa kali warga sekitar berusaha untuk memindahkan ambulan tersebut, tapi anehnya mobil itu terus kembali ke rumah Bahu Rekso dengan sendirinya. Jika dilihat dari luar, rumah di Jalan Bahu Rekso terlihat biasa saja, seperti rumah tua Belanda pada umumnya, dengan cat dinding yang mulai terlihat mengelupas dan berjamur. Hantu Darmo. Rumah Hantu Darmo dikenal sebagai bangunan paling seram di Surabaya, Jawa Timur. Menurut cerita tutur yang beredar di masyarakat, dulu rumah mewah yang sangat luas itu dihuni oleh satu keluarga. Keluarga itu diduga melakukan pesugihan. Suatu ketika, seluruh anggota keluarga itu meninggal dan penyebab kematian mereka terasa ganjil. Kisah tersebut bermula saat keluarga tersebut berhenti memberikan tumbal berupa nyawa manusia dan menggantinya dengan nyawa binatang.
Keputusan itu ternyata berujung petaka bagi keluarga kaya raya itu. Saat keluarga kaya raya tersebut pergi jauh dengan menggunakan kapal laut pribadi, kapal tersebut tenggelam di tengah perjalanan. Saat ini bangunan tersebut masih berdiri kokoh dan hanya mempunyai satu buah pintu masuk pada sisi selatannya. Rumah Pondok Indah. Semua orang di Indonesia tampaknya sudah tidak asing lagi dengan rumah hantu Pondok Indah. Berlokasi di sebuah kawasan elit yang hanya dihuni kalangan atas di Jakarta, rumah ini terkenal dengan keangkerannya. Cerita ini bermula dengan tukang nasi goreng yang hendak mengantarkan pesanan di rumah hantu ini. Malang nian nasibnya, konon pedagang tersebut tidak pernah kembali keluar setelah mengantarkan nasi goreng tersebut. Rumah ini sendiri dikenal akan keangkerannya karena sebuah kejadian pada tahun 1983 yang melibatkan penghuni rumah tersebut. Sekelompok perampok membantai seluruh penghuni rumah, termasuk seorang pekerja rumah dan anak kecil. Usut punya usut, hingga sekarang kepolisian masih belum bisa memecahkan siapa dalang di balik kejadian yang mengenaskan ini. Nah, kisah sadis inilah yang pertama kali membuat masyarakat meyakini jika rumah ini dihuni oleh hantu-hantu yang bergentayangan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.